Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggani Nuralinda dari Prodi Farmasi S1 Universitas Harapan Bangsa ingin menjelaskan mengenai penyakit farmakoterapi dari sistem neurologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai farmakoterapi dari penyakit epilepsi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu epilepsi. Epilepsi adalah penyakit serebral kronik dengan karakteristik kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik otak yang berlebihan dan bersifat reversibel. Jenisnya itu ada dua, yaitu ada epilepsi umum dan epilepsi parsial atau sebagian. Untuk epilepsi umum sendiri itu terdiri dari mioklonik, petit mal, klonik, tonik, tonik-klonik atau grand mal, atonik, dan juga spasme infantil. Untuk petit mal itu adalah kejang yang ditandai dengan hilangnya kesadaran secara tiba-tiba yang disertai dengan berhentinya aktivitas motorik. Ini itu berlangsungnya itu kurang dari 10 detik dan serangan dapat muncul kembali bahkan ratusan kali dalam sehari. Kemudian untuk mioklonik itu kejang yang berlangsungnya itu singkat, keras, terjadi kontraksi otot dan melibatkan anggota tubuh pada satu atau kedua sisi tubuh atau seluruh bagian otot. Kemudian untuk epilepsi kronik itu berupa gerakan ritmik tangan dan kaki yang biasanya terjadi pada kedua sisi tubuh dan kejang ini jarang terjadi. Kemudian kejang tonik itu sering terjadi pada pasien yang tidur. Apabila serangan terjadi pada saat pasien berdiri, maka pasien akan jatuh. Kemudian tonik-klonik atau grand mal itu kejang yang menggambarkan epilepsi dalam persepsi umum masyarakat. Itu biasanya itu terjadi selama 10-30 detik di mana anggota badan akan kaku, rahang seperti terjepit dan terjadi sesak. Kemudian atonik itu merupakan kategori kejang yang paling parah. Kejang ini dapat terjadi pada semua usia dan berkaitan dengan meluasnya kerusakan otot dan ketidakmampuan belajar. Epidemiologi dari epilepsi adalah dari data WHO menunjukkan epilepsi menyerang 70 juta dari penduduk dunia. Di Indonesia itu berkisar 220 juta dan diperkirakan jumlah penderita epilepsi baru itu 250.000 per tahun. Insiden epilepsi tertinggi pada golongan usia dini dan menurun pada usia dewasa muda dan meningkat pada usia lanjut. 25% kasus epilepsi terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Kemudian untuk pemeriksaan epilepsi sendiri itu bisa melalui anamnesis, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, untuk etiologi dari epilepsi sendiri itu ada dua, yaitu ada idiopatik dan akuerit. Pada akuerit itu yaitu kerusakan otak, keracunan obat, metabolik dan juga bakteri. Bisa trauma lahir, tumor otak, trauma kepala, stroke, cerebral edema, hipoksia, keracunan, gangguan metabolik dan infeksi. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri itu pertama-tama itu terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter otak yang dapat menyebabkan kejang melalui penurunan neurotransmitter inhibisi atau GABA yang akan menyebabkan hiperpolarisasi, misal pada keadaan demam atau hipoksia sehingga terjadi kerusakan pada GABAergic yang akan mengakibatkan kejang. Kemudian penyebab kejangnya kedua itu yang ketidakseimbangan neurotransmitter otak, kemudian terjadi peningkatan neurotransmitter eksitasi atau glutamat, kemudian depolarisasi meningkat dan peningkatan influx Na+ dan Ca2+. Kemudian arus masuk akibat peningkatan NMDA cepat sehingga gelombang Ca2+. Kemudian terjadi aksi potensial listrik yang berlebih sehingga terjadilah kejang.
Serangan kejang ini dapat diakibatkan oleh instabilisasi membran sel. Membran sel yang tidak stabil ketika terjadi sedikit saja rangsangan akan mengubah permeabilitas, dan hal ini dapat mengakibatkan depolarisasi abnormal dan terjadilah lepas muatan yang berlebihan. Kelainan polarisasi yang disebabkan oleh kelebihan asetilkolin atau defisiensi dari GABA. Kemudian ketidakseimbangan ion yang mengubah keseimbangan asam basa atau elektrolit yang mengganggu homeostasis kimiawi neuron sehingga terjadi kelainan pada depolarisasi neuronnya. Neuron transmitter ini bersifat hipersensitivitas. Selanjutnya untuk terapi dari epilepsinya itu ada terapi farmakologi yang menggunakan obat dan juga terapi non farmakologi. Untuk terapi farmakologinya itu menggunakan obat-obat epilepsi. Yang pertama, obat yang meningkatkan inaktivasi kanal Na+, yaitu berupa phenytoin, carbamazepin, lamotrigine, oxacarbazepin, dan valproat. Kemudian untuk obat yang meningkatkan transmisi inhibitor GABAergic itu ada agonis reseptor GABA yang contohnya itu benzodiazepin dan juga barbiturat. Kemudian untuk yang menghambat GABA transminase itu contohnya adalah obat vigabatrin. Untuk menghambat GABA transporter itu menggunakan tragabin, dan untuk meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien yaitu bisa menggunakan obat gabapentin. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai status epileptikus. Untuk definisinya sendiri yaitu status epileptikus adalah bangkitan yang berlangsung lebih dari 30 menit atau 2 atau lebih bangkitan, di mana di antara 2 bangkitan tidak terdapat pemulihan kesadaran. Untuk patofisiologi dari penyakit status epileptikus yaitu pertama adanya perubahan konsentrasi ion yang di ruang ekstraseluler, rangsang mekanis, kimiawi, dan aliran listrik dari sekitarnya. Kemudian perubahan patologis dari membran karena penyakit atau keturunan. Kemudian terjadilah perbedaan potensial yang mengakibatkan ion natrium berdifusi melalui membran atau mengalami depolarisasi yang lebih besar dari repolarisasi. Kemudian terjadi hipereksitasi neuron, lalu peningkatan pelepasan neurotransmitter dan menyebabkan kejang selama 30 menit. Kemudian hal itu menyebabkan terjadinya status epileptikus. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri, insidensi status epileptikus berkisar antara 10 sampai 60 per 100.000 populasi. Di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 10 sampai 58 per 100.000 anak. Status epileptikus itu lebih sering terjadi pada usia kurang dari 5 tahun dengan insidensi lebih dari 100 per 100.000 balita. Sekitar 30% pasien mengalami status epileptikus pada bangkitan pertama dan 40% pasien kemudian mengalami epilepsi. Status epileptikus membawa sekitar 14% resiko defisit neurologis dengan 12,5%-nya disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya. Untuk etiologinya yaitu karena trauma kepala, cerebrovaskuler, tumor intrakranial, infeksi CNS, penyakit neurodegeneratif, dan kejang demam. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri yaitu status epileptikus konvulsi dan status epileptikus non konvulsi. Status epileptikus konvulsi adalah bangkitan yang berdurasi lebih dari 5 menit atau bangkitan berulang 2 kali atau lebih tanpa pulihnya kesadaran di antara bangkitan. Sedangkan yang status epileptikus non konvulsi adalah kondisi saat aktivitas bangkitan EEG memanjang dan memberikan gejala klinis non motorik termasuk perubahan perilaku.
Selanjutnya untuk pemeriksaan kita bisa melakukan dengan menggunakan anamnesis. Kemudian pemeriksaan penunjang, contohnya adalah EEG, pencitraan otak, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian bisa juga menggunakan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan fisik neurologis. Selanjutnya untuk terapi dari status epileptikus, yaitu ada terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologinya, kita bisa menggunakan obat carbamazepin, phenytoin, lamotrigine, fenobarbital, vigabatrin, gabapentin, dan topiramate. Kemudian bisa menggunakan etosuximid, valproate, dan juga dari golongan benzodiazepin yaitu clonazepam. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya itu kita bisa memantau tanda-tanda vital, kemudian pelihara ventilasi, memberikan oksigen, cek garis darah untuk memantau asidosis respiratori atau metabolik. Kemudian kadang terjadi hipoglikemi, kita bisa memberikan glukosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik dari penyakit ketiga, yaitu Parkinson. Parkinson adalah suatu penyakit neurodegeneratif yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan neurohormon di sistem ekstrapiramidal otak. Pada penyakit ini terdapat kekurangan dopamin di substansia nigra. Untuk etiologi dari Parkinson itu ada faktor resiko tidak diketahui, tapi sebagian besar pasien yang etiologinya dapat diidentifikasi adalah pasien yang menerima antagonis dopamin. Kemudian beberapa hal yang dapat menyebabkan gejala Parkinson antara lain adalah obat, contohnya adalah fenotiazin, benzamid, metildopa, reserpin, dan SSRI. Kemudian bisa terjadi karena Kemudian untuk etiologinya, faktor risiko itu tidak diketahui, tapi sebagian besar pasien yang etiologinya dapat diidentifikasi adalah pasien yang menerima antagonis dopamin. Beberapa hal yang dapat menyebabkan gejala Parkinson antara lain karena obat, contohnya adalah fenotiazin, benzamid, metildopa, reserpin, dan SSRI. Kemudian dapat terjadi juga karena keracunan logam berat, anoksia atau keracunan karbon dioksida, dan pasca trauma. Kemudian untuk etiologinya, itu kejadian meningkat dengan meningkatnya usia. Onsetnya terjadi pada sekitar usia 60 tahun. Faktor lingkungan tidak begitu berpengaruh. Pada Parkinson di bawah 50 tahun, mungkin ada faktor genetik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari Parkinson. Pertama adalah terjadi karena jalur dopamin mengalami gangguan sehingga produksi dopamin menurun. Akibatnya substansi nigra dan korpus stratum terganggu. Kemudian konsentrasi dopamin di dalam substansia nigra dan korpus stratum sangat berkurang. Hal ini mengakibatkan kondisi stratum lebih kolinergik dan beberapa sel substansia nigra mati atau cacat. Pada kondisi stratum yang lebih kolinergik ini, sel-sel ganglia basalis mengalami kemunduran sehingga mengakibatkan neurotransmitter terganggu. Sedangkan pada beberapa sel substansia nigra yang mati atau cacat, jumlah sel substansi menurun sehingga aktivitas abnormal pada putamen mengakibatkan neurotransmitter terganggu. Setelah itu, terganggunya neurotransmitter menyebabkan fungsi cerebellum tidak berjalan semestinya sehingga menghasilkan gerakan involunter. Nah, gerakan involunter ini dapat menyebabkan tremor yang menetap, dan ini merupakan masalah klinis defisit perawatan diri. Kemudian akibat gerakan involunter tersebut lalu menghasilkan bradykinesia yang merupakan masalah klinis hambatan mobilitas fisik.
terapi dari penyakit Parkinson itu ada terapi farmakologi dan non farmakologi. Untuk terapi farmakologinya kita dapat menggunakan obat levodopa, amantadin, inhibitor MAOB, yaitu contohnya sigilin, kemudian agonis dopamin, contohnya bromokriptin, pergolid, dan pramipexol. Kemudian kita juga dapat menggunakan antikolinergik berupa benztropin dan trihexyphenidyl. Tujuan terapi dari penyakit tersebut adalah meminimalkan kecacatan dan efek samping serta meningkatkan kualitas hidup semaksimal mungkin. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa menggunakan EEG yang biasanya terjadi perlambatan yang progresif. Kemudian bisa menggunakan CT scan kepala yang biasanya terjadi atrofi kortikal difus, sulki melebar, dan hidroksisephalus ex vacuole. Sekian penjelasan dari saya mengenai farmakoterapi dari sistem neurologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.